Ketika ghanimah sudah dikumpulkan, maka ketika itu terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, sampai terjadi adanya 3 kelompok sahabat yang masing-masing mengeklaim mereka yang berhak mendapatkan ghanimah. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahji wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah tabaraka wa ta'ala yang masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmat serta karunia-Nya. Dan di antara nikmat itu adalah bisa duduknya kita di majlis ilmu, duduk di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dalam majlis tersebut disampaikan ayat-ayat Allah, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam majlis tersebut saling tadarus, saling belajar terkait dengan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang yang seperti inilah yang dimaksudkan oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fi man indah. Tidaklah suatu kaum, sekelompok orang yang mereka berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumahnya Allah, dibacakan ayat-ayatnya di sana, wa yatadarasunahu bainahum, mereka saling belajar satu dengan yang lain, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka as-sakinah, ketenangan. Dan inilah salah satu di antara yang kita cari di dunia, ya, ketenangan. Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah, diliputi rahmatnya Allah, wa haffathumul malaikah, dinaungi oleh para malaikat karena ridha terhadap yang mereka lakukan, wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyebut nama-nama mereka di sisinya, di hadapan para malaikat. Oleh karena itu, jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala, kenikmatan bisa bermajlis ilmu, menuntut ilmu agama Allah,
adalah nikmat yang besar, yang itu sangatlah kita butuhkan. Bermajlis ilmu, mengambil ilmu dan mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala adalah perkara yang kita butuhkan. Kita diwajibkan untuk menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, keutamaan orang yang menuntut ilmu, mengajarkan ilmu sangatlah besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan keistiqomahan untuk tetap terus bisa menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga selalu senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada para sahabat beliau, dan juga kepada kaum muslimin yang mengikuti jejak beliau hingga nanti di yaumul qiyamah. Ma'asyiral kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kembali kita akan lanjutkan kajian As-Sirah An-Nabawiyah, dan ini merupakan pertemuan yang ke-126, masih membahas Perang Badar Kubra bagian yang ke-31. Pada kesempatan yang terakhir, yakni di pertemuan ke-125 bagian yang ke-30, kita telah membahas dan menyebutkan nama-nama sahabat Ansor yang wafat dan menemui syahidnya di Perang Badar. Ya, mereka ada 8 orang. Dan kali ini kita akan masuk kepada pembahasan yang lain, yaitu terkait al-ghanimah. Ya, ghanimah. Al-ghanimah. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala, al-ghanimah atau ghanimatun, yang belajar bahasa Arab, al-ghanimah kalau dilihat dari sisi jenisnya, ini mudzakkar atau muannas. Apa Pak Mustafa? Kenapa? Kan bisa saja saya tulis al-ghanimah itu dengan ha, bukan dengan tak marbutah. Iya, tulisannya dengan tak marbutah, dan ini adalah tanda muannas. Al-ghanimah kalau dari sisi jumlah ini termasuk mufrad, musanna atau jamak. Al-ghanimah mufrad, musanna atau jamak, menunjukkan satu atau menunjukkan dua atau menunjukkan lebih dari dua. Ada yang bisa jawab? Al-ghanimah. Pak Heri? Oh, lupa. Ya, itulah masalah kita. Pak Karno? Jamak. Pak Nardi? Mufrad. Artinya apa Pak ghanimah? Rampasan perang. Al-ghanimah yang benar adalah mufrad. Ya. Kalau dimusanakan menjadi apa? Al-ghanimatu kalau dimusanakan menjadi
Ghanimatani berarti tambah alif dan ta. Kalau dijamakkan berarti ini al-ghanimatun gitu. Ghanimatun. Jamaknya ghanimah itu termasuk jamak taksir. Ya. Jamak taksir. Yaitu al-ghanaim. Ya, al-ghanaim ini jamak taksirnya. Tip, al-ghanimah isim, fi'il atau huruf? Al-ghanimah isim, fi'il atau huruf? Isim apa Pak? Ya, isim musanna. Apa isim musanna? Isim muannas, isim. Ya. Tandanya adalah karena bisa tanwin ghanimatun atau bisa kemasukan alif lam al-ghanimatu. Taib. Ya, ini untuk sekedar murajaah tentang bahasa Arab. Taib, ghanimah harta rampasan perang ini juga dibahas oleh para ulama terkait dengan perang Badar. Waqtalafal muslimuna fi iktisamil ghanaimil lati ghanamuha fi Badrin. Dan kaum muslimin atau para sahabat ketika itu setelah kaum muslimin menang dari pasukan musyrikin di perang Badar, para sahabat ketika itu berselisih terkait dengan pembagian ghanimah yang mereka dapatkan di perang Badar. Jadi jamaah yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, setelah Nabi SAW memerintahkan beberapa sahabat untuk mengumpulkan ghanimah, ghanimah harta rampasan perang yang ditinggalkan oleh musyrikin Quraisy, yang ketika itu dipimpin oleh sahabat Nabi yang bernama siapa Pak? Yang memimpin pengambilan ghanimah dan ditunjuk langsung oleh Nabi SAW. Yang bisa jawab dapat hadiah. Silahkan acungkan jempolnya. Siapa yang memimpin pengambilan ghanimah dan itu ditunjuk oleh Nabi SAW? Namanya sudah saya sebutkan. Ya. Sedikit kita kisahkan ayahnya, kalau memang ayahnya ini benar sahabat itu yang ketinggalan perang kemudian dihukum oleh Rasulullah untuk tidak diajak bicara. Itu bapaknya. Kalau memang itu benar bapaknya, wallah alam. Ada yang tahu? Pak Mustafa cari catatan? Iya, enggak apa-apa. Abdullah bin Ka'ab, Masya Allah, tabarakallah. Barakallahu fiik, moga Pak. Nggih. Nggih, mohon. Itu dikasihkan istrinya, jangan baca juga nggak apa-apa, itu wanita solehah. Iya, yang mimpin adalah Abdullah bin Ka'ab, dan beliau nanti juga yang memimpin perjalanan ghanimah ini sampai kemudian dibagikan oleh Nabi SAW. Dan memang pentingnya demikian, ikhwan, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Menulis itu memang penting. Ya, menulis memang penting, apalagi yang ditulis adalah ilmu. Ya, karena itu yang dapat membantu kita untuk menyebabkan kita bisa ingat kembali pelajaran yang sudah pernah kita ajarkan atau yang pernah kita terima. Ya, makanya al-ilmu kas-saydi, ilmu itu seperti hewan buruan. Ya, qayyid suyudaka bihibalil wasiqati, maka tulislah atau kekanglah buruan kalian itu dengan tali yang kuat. Wal kitabatu qayyiduhu, kata pepatah, sedangkan menulis adalah tulisannya. Ya, al ilmu kas-saydi wal kitabatu qayyiduhu. Ya, ilmu itu seperti hewan buruan, sedangkan talinya
atau senjatanya adalah menulis. Sedangkan menulis adalah itu senjatanya atau talinya. Maka qayyid suyudaka bihibalil wasiqati, tulislah ataupun ya ikatlah dengan baik, dengan kuat hewan buruan yang sudah ditangkap. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika ghanimah sudah dikumpulkan, maka ketika itu terjadi perselisihan di kalangan para sahabat, sampai terjadi adanya 3 kelompok sahabat yang masing-masing mengeklaim mereka yang berhak mendapatkan ghanimah. Hal ini dipicu karena pertama, ketika itu belum ada syariat pembagian ghanimah itu berapa dan untuk siapa. Belum turun ketika itu syariatnya. Yang kedua, kata para ulama, ini termasuk atau menunjukkan bahwa para sahabat itu memiliki tabiat yang sama seperti manusia yang lain yang bukan sahabat. Jadi kalau di kalangan para sahabat ataupun di kalangan kita yang bukan sahabat itu ada perselisihan, di kalangan sahabat juga ada perselisihan. Kalau kita ingat, ketika Nabi SAW membawa pasukan untuk mencegat rombongan dagang Abu Sufyan, kemudian ternyata dapat berita, ternyata dari Mekah itu ada bala bantuan untuk membantu Abu Sufyan dan juga rombongannya, dan itu berjumlah 1000 lebih. Maka ketika itu Nabi SAW meminta pendapat para sahabat, dan sahabat mereka berselisih. Ada di antara mereka yang kemudian meminta Nabi SAW untuk terus maju. Kita maju wahai Rasulullah, ya, nggak usah mundur, kita harus maju, lawan saja mereka. Tapi di sisi yang lain ada sahabat Nabi yang mereka meminta kepada Nabi untuk mundur. Kita sebaiknya kembali ke Madinah wahai Rasulullah. Jumlah kita sedikit dibandingkan dengan mereka yang banyaknya luar biasa. Mending kita mundur. Jadi kalau di antara kita yang bukan sahabat ada perselisihan, perbedaan pendapat, maka di kalangan para sahabat pun ada perselisihan dan perbedaan pendapat. Tentang Ibnu Sayyad itu juga terjadi perbedaan pendapat di kalangan para sahabat. Bahkan ada yang sahabat berpendapat Ibnu Sayyad itu dajjal. Tapi sebagian sahabat tidak. Ya, kalau dajjal nggak mungkin masuk Mekah Madinah. Padahal Ibnu Sayyad, ya, beliau tinggal di Mekah, juga pernah berada di Madinah. Jadi kalau ada silang pendapat di kalangan kita, maka di kalangan para sahabat ada silang pendapat. Kalau di antara kita ada pertengkaran, maka tidak menutup kemungkinan di kalangan para sahabat itu juga terjadi pertengkaran. Ya. Kalau kita membaca sirah perjalanan para sahabat, kita akan dapati adanya pertengkaran antara Abu Bakar As-Siddiq dengan Umar bin Khattab. Pernah bertengkar, Pak, dua sahabat mulia ini. Iya. Sampai-sampai Umar tidak mau memaafkan Abu Bakar As-Siddiq. Iya. Itu kalau kita berbicara apa? Adanya pertengkaran di antara mereka. Ada juga pertengkaran antara sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala dengan Bilal bin Rabah radhiyallahu ta'ala. Ada juga pertengkaran antara Muawiyah, sahabat Nabi yang mulia, dengan Ali bin Abi Thalib. Bahkan terjadi peperangan namanya perang Siffin. Pernah terjadi pertengkaran antara Ali bin Abi Thalib dengan Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Terjadi peperangan namanya perang Jamal. Dan itu disebutkan oleh para ulama dalam tulisan sirah perjalanan para sahabat mereka tentang perang Jamal, perang Siffin. Karena para sahabat itu juga manusia biasa. Ya. Mereka itu manusia biasa. Mereka juga terkadang terjerumus kepada kesalahan. Ya.
Hanya saja jamaah yang dirahmati oleh Allah, kebaikan yang dilakukan para sahabat itu sudah menutupi, bahkan sangat cukup untuk menutupi kekurangan dan kesalahan mereka, sehingga tidak pantas lisan kita ini basah dengan mencaci maki para sahabat. Ya. Tidak pantas lisan kita ini kemudian mencela para sahabat, apalagi mengkafirkan para sahabat. Sangat-sangat tidak layak. Karena kalau menghitung dan dibandingkan antara kesalahan sahabat dengan kebaikan mereka terhadap Islam dan kaum muslimin, ya, itu tidak bisa dibandingkan lagi. Kesalahannya ini sudah tertutup dengan rapat, ya, tertutup dengan rapi, seakan-akan mereka tidak memiliki kesalahan. Makanya kita memuliakan para sahabat, kita meninggikan derajat para sahabat, tapi kita tidak menganggap mereka maksum dari dosa, ya. Tapi mereka, ya, kesalahan mereka, dosa mereka sudah tertutupi dengan kebaikan mereka terhadap Islam dan juga kaum muslimin. Maka sekali lagi, tidak layak lisan kita ini kemudian basah untuk mencaci maki mereka, mencela mereka, merendahkan mereka, apalagi mengeluarkan mereka dari Islam. Nabi SAW dalam hal ini berpesan secara khusus dengan mengatakan la tasubbu ashabi. Beliau mengucapkan hal ini sampai 3 kali. Jangan pernah kalian mencela, mencaci maki, menghina para sahabat-sahabatku. Beliau mengatakan ashabi, ya, isim nakirah digabung dengan ya, ashabi, sahabat-sahabatku, menunjukkan seluruh sahabat, tak terkecuali. Ya, berbeda dengan kaum Syiah, mereka mengkafirkan sebagian besar sahabat, kemudian menerima hanya beberapa sahabat saja. Tapi Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, ya. Ashab ini isim nakiro karena tidak ada alif lam, kemudian ditambah dengan ya yang menunjukkan aku, sahabat sahabatku. Ini menurut, ya, para ulama menunjukkan apa? Seluruh sahabat tak terkecuali, ya. Dan sekali lagi ini pentingnya belajar bahasa Arab. Karena kalau cuma mengartikan misalnya janganlah mencela sahabatku, mungkin masih bisa dikecualikan. Kecuali sahabat ini, kecuali sahabat ini, kecuali sahabat ini, kecuali sahabat ini. Tapi kalau sudah, ya, belajar bahasa Arab, ternyata isim nakirah kemudian digabungkan dengan ya yang menunjukkan aku, ternyata maknanya adalah seluruh sahabat, tak terkecuali, maka tidak boleh ada yang mengecualikannya. Berarti seluruh sahabat mereka tidak boleh dicaci maki. Makanya pengertian sahabat, jamaah yang dirahmati oleh Allah, adalah orang yang bertemu Nabi, ya. Karena bertemu dengan melihat ini ada silang pendapat di kalangan para ulama, tapi yang kuat bertemu, ya. Dan itu dikuatkan karena Abdullah bin Ummi Maktum, ya, salah satu muadzin Rasulullah, itu belum pernah melihat Rasulullah karena kondisi beliau yang buta, tidak bisa melihat. Tapi pernah bertemu, pernah. Wong menjadi muadzinnya Rasulullah berarti sering ketemu sama Rasulullah, ya. Makanya dia dimasukkan oleh para ulama sebagai sahabat Nabi, walaupun belum pernah melihat fisiknya Rasulullah seperti apa, tapi sering bertemu. Maka yang benar adalah bertemu Nabi, beriman kepada Nabi, kemudian meninggal di atas keimanan, ya, meninggal di atas keimanan. Ada yang menambahi sekalipun dibarengi dengan murtad, wal'iyadzubillah. Misalnya ada yang bertemu Nabi, setelah Nabi meninggal murtad, balik lagi menjadi seorang muslim lagi, maka itu masih disebut sahabat. Di situ tidak disebutkan maksumnya para sahabat. Makanya Nabi mengatakan janganlah kalian mencela sahabatku walaupun di sana ada kekurangan, ya, di sana ada kesalahan. Walladzi nafsi biyadi,
demi zat yang jiwaku berada di tangannya, lau anfaqa ahadukum, seandainya salah seorang di antara kalian menginfakkan misla Uhudin dahaba, berupa emas sebesar gunung Uhud, ma balagha mudda ahadihim wala nasifah, maka itu semua tidak akan pernah bisa menyamai infaknya sahabat yang satu mud, ini dua tangan ini, kurma diambil dengan dua tangan ini, satu mud atau setengahnya. Bayangkan keutamaan sahabat. Makanya para ulama mengatakan seandainya tidak ada dalil yang menunjukkan keutamaan sahabat kecuali hadis ini, sudah cukup. Sudah cukup untuk menunjukkan keutamaan para sahabat dibandingkan dengan mereka yang bukan sahabat. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifah. Seandainya salah seorang di antara kalian, kita ini Pak, berinfak sebesar gunung Merapi berupa emas, sedangkan sahabat berinfak satu mud atau setengah mud kurma, itu kalau dibandingkan kita nggak bisa ngalahin infaknya sahabat. Coba bayangkan, segunung Merapi berupa emas, coba. Sedangkan sahabat hanya satu mud atau setengahnya saja, itu pun kurma, bukan emas, kurma. Iya. Ada kurma satu ember sama satu ember emas. Kira-kira kita pilih yang mana, Pak? Iya. Kalau pilih kurmanya mungkin rodo error orangnya. Iya. Pasti pilih apa? Emas. Tapi kalau itu yang menginfakkan sahabat berupa kurma satu ember, apalagi kita sama satu ember juga, sudah sangat jauh sekali. Wong kalau kita pakai gunung saja besarnya sangat jauh. Makanya kalau ada kemudian yang mencela para sahabat, siapa mereka? Ya, orang Allah dan juga nabinya memuji para sahabat, kenapa mereka mencela? Kan gitu. Ini saja sudah bermasalah. Allah sendiri mengatakan radhiyallahu taala anhum wa radu'an. Allah ridho kepada mereka dan mereka ridho kepada Allah. Masa mereka enggak mau ridho? Kita enggak mau ridho, ini kan masalah. Nabi berpesan la tasubbu ashabi, jangan cela sahabat-sahabatku. Kemudian ada orang yang mencela. Dari sini saja sudah apa? Bermasalah. Oleh karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah, kalaupun terjadi perselisihan di kalangan para sahabat tentang masalah ghanimah, ini perkara kecil, ini biasa. Apalagi didukung ketika itu belum ada syariat pembagian ghanimah, siapa yang berhak mendapatkan ghanimah, berapa bagiannya, itu belum ada syariat. Yang kedua, ini tabiat manusia. Ya, ini tabiat manusia. Ngerti barang seperti itu dalam kondisi perang, ya, wajar ingin memilikinya. Ya, kalau kita melihat kemarin kisahnya Abdurrahman bin Auf yang melindungi siapa? Melindungi siapa? Umayyah bin Khalaf. Umayyah kan mengatakan, "Ya Abdurrahman, ini kan teman baik dulu. Kamu ngapain ngumpulin ghanimah? Mending kamu buang ghanimahmu, tangkap saya. Nanti kalau saya ditebus, terserah kamu mau minta apa. Itu akan lebih baik kamu memiliki saya daripada yang kamu kumpulkan." Ya, Abdurrahman bin Auf benar juga. Ghanimahnya dibuang, tangkaplah Umayyah bin Khalaf jadi tawanan. Tapi ketika itu diketahui siapa? Bilal bin Rabah. Ya, Bilal bin Rabah tahu loh, itu Umayyah bin Khalaf. Apa kata Abdurrahman? Iya, tapi ini tawananku wahai Bilal. Tidak wahai Abdurrahman. Ya, kalau Umayyah bin Khalaf selamat di perang Badar ini, iya, atau kalau saya tidak selamat, maka Umayyah juga tidak selamat di perang Badar ini. Maka kemudian dia berteriak kepada orang-orang Ansor, wahai orang-orang Ansor, tahukah kalian siapa yang dahulu menyiksa saya? Iya, kami tahu. Dia adalah Umayyah bin Khalaf, yaitu di belakangnya Abdurrahman bin Auf. Marah, ayo kita hajar dia, dikeroyok. Ya, sama Bilal, sama orang-orang Ansor.
Tapi Abdurrahman tetap, jangan wahai Bilal, jangan wahai sahabat Ansor, ini tawananku. Itu belum sampai sama Rasulullah, ayo kita hajar saja Umayyah. Iya, kejar di Umayyah, ditinggalkan Ali bin Umayyah. Ya habisi sama mereka. Karpe Abdurrahman, anaknya ditinggal, ya ben marem lah anak ini dihajar, mati kan Ali. Supaya nggak mengejar Umayyah bin Khalaf, tapi mau nggak mau, sudah Ali mati, dia dikejarlah Umayyah bin Khalaf sama Abdurrahman. Iya, Umayyah bin Khalaf nggak bisa lari pak, ya terlalu gendut untuk berlari. Nek kon futsal ngos-ngosan gitu. Ya. Umayyah bin Khalaf itu gendut, makanya dia nggak mau. Ya saya juga gendut ya, tapi bukan Umayyah bin Khalaf. Ya. Gendut Umayyah bin Khalaf nggak bisa lari. Ya Abdurrahman agak sedikit bagus badannya, dia bisa lari kencang. Umayyah nggak bisa. Lalu kemudian Abdurrahman mengatakan, wahai Umayyah, tidur, saya nanti yang akan di atasmu, nanti biar mereka nggak akan bisa menghajarmu. Tapi nggak mau ya, namanya gendut dengan tidak gendut kan ya beda toh, Pak. Perutnya kelihatan, ya pahanya kelihatan, ya ditusuk dari pinggir-pinggir sampai tewas Umayyah bin Khalaf. Dan itu tabiat biasa. Sahabat juga menginginkan adanya harta, cuman mereka tidak tamak. Mereka mengetahui kalau sudah dapat harta itu harus diinfakkan kemana, harus dijalurkan kemana kan gitu. Ya. Makanya menjadi kaya itu bukan aib. Ya silahkan menjadi orang kaya, akan tetapi ya silahkan sadar bahwa kekayaan antum ada hak yang harus disalurkan ke sana, ke sana, ke sana dan ke sana. Ya. Tidak ada celaan, para sahabat banyak yang kaya. Utsman bin Affan luar biasa. Bahkan ada yang menyebutkan rekeningnya sekarang atas nama Utsman bin Affan. Ya, bayangkan Utsman bin Affan punya rekening. Ya, wallah alam benar atau tidak. Kalau memang benar, luar biasa, memang kaya Utsman dan sahabat-sahabat Nabi yang lain. Nah, kalau kemudian para sahabat berselisih tentang masalah ghanimah, maka ini perkara yang sangat kecil. Jadi kita sampaikan ini ya untuk menjadi pelajaran. Lihat bagaimana setelah nanti mereka dapat keputusan dari Rasulullah. Ya, itu yang kita ambil. Ya, itu yang kita ambil pelajarannya. Kelompok yang pertama adalah kelompok pemuda. Faqala syabab. Maka berkatalah para pemuda, alladzina in dafa'u yata'aqqabuna fululal musyrikin, yang mana mereka di perang Badar tugasnya adalah menghalau serangan musyrikin. Ya, jadi para pemuda itu ditaruh di depan. Ya, dalam perang Badar untuk menghalau serangan dari musyrikin. Mereka mengatakan, nahnu alladzi nahayna al-aduwa 'anil ghanaim wa hazamnahum. Kami yang menjadikan adanya ghanimah, kami yang mengalahkan mereka. Ya. Walaulana ma asabaha, seandainya bukan karena kami, maka akan terjadi apa yang akan terjadi. Ya, maksud mereka nek ora ono awake dhewe kalah awake dhewe. Wong kita ini yang menghalau serangan musyrikin. Ya, kalau tidak ada kita kalah. Ya, itu menurut para pemuda yang mereka menjadi benteng pertama dalam perang Badar. Kelompok yang kedua adalah yang menjaga Rasulullah. Ya, kelompok yang kedua ada yang menjaga Rasulullah. Jadi Rasulullah itu juga dijaga sebagai pemimpin peperangan ketika itu. Wa qala alladziina ahatu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yanafahuna an. Maka berkatalah orang-orang yang menjaga Nabi sallallahu alaihi wasallam, nahnu alladhi khaffana ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ay yusibal aduwa minhu ghazzah fastaghalna bihi an jam'il ghanaim. Kami ini yang menjaga Nabi agar terlindungi dari serangan musuh. Ya. Agar terlindungi dari serangan musuh. Dan tentu karena kami menjaga Nabi, tidak mungkin kami bisa kemudian menyibukkan diri untuk mengambil ghanimah. Ya. Biarkan ada yang mengambil, kami yang menjaga Rasulullah sampai benar-benar musuh itu bersih. Kami ini yang menjaga Nabi, maka kami yang berhak mendapatkan ghanimah. Iya. Tadi yang pertama para pemuda, kami yang berhak mendapatkan ghanimah. Kelompok yang ketiga,
mereka adalah yang mengumpulkan ghanimah. Wa qala alladziina jama'ul ghanaim, dan berkatalah para sahabat yang mereka mengumpulkan ghanimah, nahnu alladzi taswadna 'alaiha. Nahnu alladzi istahwadna 'alaiha. Kami ini yang mengambil ghanimah. Ya. Kami yang mengumpulkan ghanimah, tercecer di sana, kami yang mengumpulkannya. Walaysa li ahadin fiha nasib, maka tidak ada satupun dari kalian yang mendapatkan ghanimah. Ini semuanya milik kami. Bayangkan, ini perselisihan di kalangan para sahabat saat itu. Ya, jadi ghanimah adalah ya rampasan perang berupa apapun itu yang ditinggalkan oleh musuh, yang tentunya berharga. Ya, apakah itu unta misalnya atau hewan, apapun bentuk hewannya yang dibawa oleh musuh. Kemudian ya mungkin ada tameng perang, ada helmnya, atau mungkin senjata-senjata pedang dan yang lainnya, itu semuanya dikumpulkan. Ya, semuanya dikumpulkan dan itu menjadi ghanimah. Maka ketika terjadi perselisihan ini, wasa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nil ghanaim wa kaifiyata taqsimiha. Mereka bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam bi sya'nil ghanaim wa kaifiyati taqsimiha, tentang masalah ghanimah ini dan bagaimana cara pembagiannya. Fa amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi an tajma'al ghanaim hatta yahkum Allah fiha. Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mendukung yang pemuda, tidak mendukung yang melindungi beliau, tidak mendukung sahabat Nabi yang mengumpulkan ghanimah. Tapi beliau mengatakan, sudah, kumpulkan semuanya yang menjadi ghanimah sampai kemudian datang keputusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi menunggu apa? Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Fa anzalallahu qawlahu fi suratil Anfal, maka Allah pun menurunkan satu surat penuh namanya surat Al-Anfal. Ya, Al-Anfal artinya apa? Al-Anfal ada yang tahu artinya? Al-Anfal artinya rampasan perang, ghanimah. Turunkan surat ini, ya, ayat yang pertama Allah mengatakan yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu tentang al-anfal, harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakanlah, harta rampasan perang itu miliknya Allah dan Rasulnya. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan kalian. Wa atiullaha wa rasul, wa atiullaha wa rasulah, dan taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Lihat firman Allah Subhanahu wa taala ayat pertama dalam surat Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang harta rampasan perang. Qulil anfalu lillahi war rasul. Katakan, harta rampasan perang itu milik Allah dan Rasulnya. Fattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Ya, ini sudah termasuk nasihat untuk para sahabat. Bertakwalah kalian kepada Allah. Wa aslihu dzata bainikum, dan perbaikilah hubungan kalian. Ya, tadi kan ada perselisihan, Pak. Ada yang mengeklaim berhak mendapatkan ghanimah masing-masing dari pemuda yang melindungi Nabi dan juga yang mengumpulkan ghanimah. Mereka mengeklaim semuanya. Ini kan ada perselisihan. Ya, ada percikan, ya, permusuhan. Maka kata Allah, wa aslihu dzata bainikum. Perbaiki hubungan di antara kalian. Suruh damai. Kemudian apa? Wa atiullaha wa rasulah. Taatlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Ghanimah ini nanti dibagi berapa, siapa yang berhak, taatlah kalian sama Allah dan Rasulnya. In kuntum mu'minin, jika kalian termasuk orang-orang yang beriman. Lalu kemudian Allah menurunkan ayat yang ke-41,
Ya, 41. Ini tentang pembagian ghanimah. Wa'lamu annama ghanimtum min syai'in fa inna lillahi khumusa. Ketahuilah sesungguhnya apa yang kalian dapatkan dari harta rampasan perang, maka sesungguhnya bagi Allah 1/5. Walir Rasul, dan juga untuk Rasul, walidil qurba, dan juga untuk kerabatnya Rasul, wal yatama, untuk orang-orang yatim, wal masakin, dan orang-orang miskin, wabnis sabil, dan ibnu sabil. Ibnu sabil itu orang yang melakukan perjalanan kemudian kehabisan bekal, namanya ibnu sabil, maka boleh dia diberi dari harta rampasan perang. Jadi dari seluruh harta rampasan perang yang sudah terkumpul, maka 1/5-nya ini untuk Allah, untuk Rasulnya. Dan kata para ulama, kata Imam Asy-Syafi'i, ini dijadikan satu, Allah dan Rasulnya. Kemudian walidil qurba, yang ketiga kerabatnya Rasulullah, yang nanti nasabnya ketemu Hashim, ataupun nasabnya nanti ketemu Abdul Muthalib. Ya, oleh karena itu Ali bin Abi Thalib dapat, dan disebutkan dalam sebuah riwayat yang sahih, Ali bin Abi Thalib mendapatkan 1 ekor unta. Ya, 1 ekor unta untuk Ali bin Abi Thalib. Kemudian yang keempat yatim, kemudian yang kelima al-masakin, orang miskin, wabnis sabil, dan juga orang-orang yang kehabisan bekal di perjalanan. Ini yang 1/5 ya untuk mereka. Kemudian jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun 4/5-nya lagi, sisanya, maka ini baru kemudian dibagikan kepada mereka yang ikut perang. Yang ikut perang, maka mereka mendapatkan bagiannya masing-masing. Ya, dan itu sesuai dengan apa yang ditentukan oleh Nabi SAW. Kalau ada anak-anak ataupun perempuan yang ikut perang, ya, sebagian ulama mengatakan bahwa mereka juga mendapatkan ghanimah, tapi setengah dari mereka yang laki-laki. Kemudian jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala, al-ghanimatu liman syahidal ma'rakah, atau dalam riwayat yang lain, al-ghanimatu liman syahidal waq'ah. Ya, ghanimah itu diberikan untuk orang-orang yang menghadiri perang. Jadi yang ikut perang itu mendapatkan ghanimah. Jadi 1/5 untuk Allah, untuk Rasulnya, untuk kerabatnya Nabi, kemudian untuk yatim, untuk masakin, kemudian ibnu sabil. Ya, ibnu sabil. Adapun 4/5 sisanya, maka itu dibagikan kepada mereka yang ikut berperang. Ya, terdiri dari laki-laki yang sudah balik, merdeka, dan seterusnya. Baik, jamaah yang dirahmati oleh Allah, terakhir, ghanimah ini termasuk kekhususan umat Nabi Muhammad SAW, atau kekhususan untuk Nabi SAW. Karena ghanimah tidak dihalalkan untuk Nabi sebelum Nabi Muhammad SAW. Makanya ghanimah ini salah satu di antara keistimewaan yang diberikan kepada Nabi dan umatnya. Karena ghanimah halal bagi mereka. Tapi nabi-nabi terdahulu kalau perang, menang, dapat ghanimah, itu tidak dibagi, tapi dikumpulkan dalam satu tempat, kemudian akan datang api yang menyambar dan membakarnya. Ya, berarti itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang ngambil, ya, kalau ada yang ngambil, maka api itu tidak akan menyambarnya. Berarti di situ ada yang nyolong. Ya. Dan itu ada kisah yang mungkin bisa kita sampaikan di kesempatan yang lain, biidnillahi subhanahu wa ta'ala. Jadi ghanimah ini keistimewaan untuk Nabi dan umatnya, karena dihalalkan. Untuk Nabi terdahulu tidak dihalalkan. Yang ja'a fi hadis Abu Hurairah, datang hadis dari Abu Hurairah,
bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan wa uhillat liyal ghanaim, dan dihalalkan untukku ghanimah. Dalam riwayat yang lain wa uhillat liyal ghanaim wa lam tahillu li ahadin qabli atau tuhallu li ahadin qabli. Dihalalkan bagiku ghanimah yang mana ghanimah itu tidak dihalalkan untuk nabi-nabi terdahulu. Sehingga ini merupakan kekhususan, keistimewaan dari Allah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga umatnya. Dan ghanimah ini juga biasa disebut dengan Al-Anfal tadi. Ya, makanya ada surat Al-Anfal, bukan surat Al-Ghanimah tapi surat Al-Anfal. Al-Anfal itu juga artinya adalah ghanimah. Ya, harta rampasan perang. Jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin ini yang dapat kita sampaikan pada kesempatan malam hari ini terkait dengan ghanimah, harta rampasan perang yang ada di perang Badar. Dan insyaallah di kesempatan yang lain kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, insyaallah terkait dengan para tawanan dari perang Badar dari kalangan pasukan musyrikin, ya, dan bagaimana Rasulullah dan para sahabat memperlakukan mereka sebagai tawanan. Insyaallah di kesempatan yang lain biidznillah subhanahu wa ta'ala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.